Bayangkan, satu benda kecil yang dibakar di ujungnya, dihirup asapnya, dan disukai miliaran orang di seluruh dunia, ternyata pernah dianggap sebagai obat ajaib, bahkan hadiah dari para dewa. Tapi hari ini, benda itu menjadi penyebab kematian jutaan manusia setiap tahun. Bagaimana mungkin sebuah daun bernama tembakau bisa mengubah wajah dunia sedemikian rupa? Yah, kita akan membahas rokok. Selamat datang di Kuak Fakta. Jika Anda tertarik dengan sejarah tersembunyi dan fakta-fakta yang sering luput dari perhatian, pastikan untuk like video ini, subscribe channel Kuak Fakta, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Siapa tahu, komentar Anda akan jadi bahan episode selanjutnya. Mari kita mulai perjalanan panjang ini dari tanah yang jauh, ribuan tahun sebelum rokok modern seperti yang kita kenal hari ini ada. Berdasarkan temuan arkeologis, penduduk asli benua Amerika, terutama suku Maya dan suku-suku di wilayah Karibia, sudah menggunakan daun tembakau sejak lebih dari 2000 tahun sebelum Masehi. Mereka tidak hanya merokok untuk kesenangan, tetapi juga untuk upacara spiritual, penyembuhan, bahkan komunikasi dengan roh leluhur. Menurut catatan dari antropolog Amerika Serikat, penggunaan tembakau dilakukan dengan membakar daunnya dan menghirup asapnya menggunakan pipa yang terbuat dari tanah liat atau kayu. Beberapa suku menyebut asap tembakau sebagai nafas suci, karena dianggap bisa membawa pesan dari dunia manusia ke dunia roh. Ketika Christopher Columbus mendarat di Bahama pada akhir abad ke-15, para penduduk asli memberinya daun kering yang harum sebagai hadiah. Tidak disangka, daun itulah yang kelak menjadi awal mula penyebaran tembakau ke seluruh dunia. Columbus sendiri tidak langsung memahami arti penting daun tersebut, tetapi awak kapalnya mulai mengamati kebiasaan masyarakat setempat yang menggulung daun tembakau dan menghisap asapnya. Tak butuh waktu lama, tanaman tembakau pun dibawa ke Eropa. Menurut catatan sejarah yang dikutip dari sejarawan Inggris, tembakau pertama kali dibudidayakan di Eropa sekitar awal abad ke-16. Jean Nicot, seorang diplomat Prancis di Portugal, menjadi orang yang sangat berpengaruh dalam mempopulerkan tembakau di kalangan bangsawan. Bahkan, dari nama belakangnya lahir kata nikotin yang kita kenal hari ini. Pada masa itu, tembakau dianggap sebagai tanaman ajaib. Orang Eropa percaya bahwa asap tembakau bisa mengobati penyakit, mulai dari sakit kepala, masuk angin, hingga gangguan mental. Dokter di istana bahkan menyarankan pasien untuk menghirup tembakau setiap pagi sebagai bentuk pencegahan penyakit. Inilah masa ketika rokok bukan hanya diterima, tetapi dipuja. Namun, tidak semua pihak sepakat. Beberapa pemimpin agama dan ilmuwan mulai mempertanyakan efek tembakau. Di Rusia, Tsar Michael I bahkan melarang keras penggunaan tembakau dan menjatuhkan hukuman berat bagi yang melanggar. Di Kekaisaran Ottoman, para perokok bisa kehilangan hidungnya sebagai bentuk hukuman. Tapi larangan-larangan ini justru membuat rokok semakin menarik bagi sebagian kalangan. Memasuki abad ke-18, permintaan tembakau meledak di Eropa dan koloni-koloninya. Di Amerika Utara, ladang-ladang tembakau menjadi komoditas utama yang bahkan mendorong sistem perbudakan. Ribuan budak Afrika dipaksa bekerja di perkebunan tembakau di wilayah seperti Virginia dan Carolina. Menurut data dari Lembaga Sejarah Amerika, industri tembakau adalah salah satu penyebab utama berkembangnya ekonomi kolonial di abad itu. Tembakau kemudian berkembang dari produk eksklusif menjadi konsumsi massa. Pada awalnya, orang-orang menghisap tembakau dengan pipa atau cerutu. Rokok gulung belum populer. Tapi semuanya berubah ketika seorang penemu bernama James Bonsek menciptakan mesin penggulung rokok pertama di akhir abad ke-19. Mesin ini bisa memproduksi lebih dari 1000 batang rokok per menit. Penemuan ini mengubah segalanya. Rokok menjadi murah, praktis, dan mudah dijual dalam jumlah besar. Perusahaan-perusahaan besar seperti Philip Morris dan British American Tobacco mulai muncul dan menguasai pasar global. Mereka juga menjadi pionir dalam strategi pemasaran modern, menggunakan selebriti, dokter, bahkan atlet untuk mempromosikan rokok sebagai gaya hidup keren dan sehat. Jika Anda menikmati pembahasan ini sejauh ini, jangan lupa untuk membagikannya ke teman-teman Anda. Semakin banyak yang tahu sejarah sebenarnya di balik rokok, semakin sadar kita akan dampaknya. Perang Dunia Pertama dan Kedua memainkan peran besar dalam menyebarluaskan budaya merokok. Tentara-tentara diberi jatah rokok sebagai bagian dari ransum militer. Banyak dari mereka kembali ke tanah air dengan kebiasaan merokok yang terus terbawa dalam kehidupan sipil. Di era itu, merokok dianggap sebagai simbol kejantanan, keberanian, dan kedewasaan. Namun, seiring berkembangnya ilmu kedokteran, mulai muncul data yang meresahkan. Pada pertengahan abad ke-20, penelitian ilmiah menunjukkan adanya korelasi kuat
antara merokok dan kanker paru-paru, penyakit jantung, serta berbagai gangguan kesehatan lainnya. Laporan terkenal dari Surgeon General Amerika Serikat pada tahun 1964 menjadi titik balik. Industri rokok tentu tidak tinggal diam. Mereka berusaha menutupi hasil penelitian, menyuap ilmuwan, dan membiayai kampanye propaganda. Dokumen-dokumen yang kemudian dibuka ke publik pada akhir abad ke-20 menunjukkan betapa kuatnya pengaruh industri ini dalam memanipulasi opini masyarakat dan pemerintah. Dalam waktu yang bersamaan, gerakan anti-rokok mulai menguat. Berdasarkan data dari WHO, lebih dari 8 juta orang meninggal setiap tahun akibat penyakit yang berhubungan dengan rokok. Pemerintah di berbagai negara mulai menerapkan kebijakan seperti larangan iklan, label peringatan keras di bungkus rokok, dan kawasan bebas rokok. Di Indonesia sendiri, rokok memiliki sejarah yang unik. Rokok kretek, campuran tembakau dan cengkeh, pertama kali ditemukan pada akhir abad ke-19 oleh Haji Jamahri di Kudus. Awalnya digunakan sebagai obat untuk sakit dada, tetapi kemudian menjadi fenomena budaya dan industri nasional. Perusahaan seperti Jarum, Gudang Garam, dan Sampo Erna tumbuh menjadi raksasa ekonomi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, konsumsi rokok di Indonesia sangat tinggi, terutama di kalangan laki-laki dewasa. Bahkan berdasarkan laporan UNICEF, anak-anak dan remaja mulai merokok pada usia yang sangat muda, sebagian besar karena pengaruh iklan dan lingkungan sosial. Tentu saja, tidak adil jika kita hanya menyalahkan satu pihak. Rokok telah menjadi bagian dari struktur sosial, ekonomi, bahkan politik di banyak negara. Di satu sisi, industri rokok menyerap jutaan tenaga kerja dan menghasilkan pajak besar. Di sisi lain, beban kesehatan masyarakat terus meningkat akibat penyakit yang ditimbulkan. Kini, muncul berbagai alternatif seperti rokok elektrik atau vape. Sebagian orang melihatnya sebagai solusi, tapi studi ilmiah terbaru menunjukkan bahwa produk ini juga tidak bebas risiko. WHO dan CDC memperingatkan bahwa nikotin tetap berbahaya bagi otak remaja dan bisa menyebabkan ketergantungan jangka panjang. Jika Anda sampai di bagian ini, itu berarti Anda benar-benar peduli pada fakta dan sejarah. Beri like, subscribe channel Kuak Fakta, dan tuliskan di komentar. Menurut Anda, apakah larangan total terhadap rokok adalah solusi yang tepat, atau ada pendekatan lain yang mungkin lebih mudah untuk diterapkan? Masa depan rokok akan terus menjadi medan pertempuran antara kebebasan individu, kepentingan industri, dan tanggung jawab kesehatan publik. Sejarah panjangnya mengajarkan kita bahwa kebiasaan yang tampak sepele bisa membawa dampak luar biasa, baik bagi individu maupun peradaban manusia secara keseluruhan.